liatin tuh ada rasa-rasanya gemeter campur biar serius gitu, soalnya kalau nggak ada yang liatin saya cuma bercanda-canda akhirnya hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, jumpa lagi dan nggak berubah-ubah ya, ceritanya pasti horor, tapi yang penting kisah nyata tentunya, real dan bisa dibuktikan dan benar adanya. Beberapa hari ini untuk hostnya manja karena musim hujan ya, kebetulan mungkin dia masih sepupunya Mameo, jadi alergi sama air, akhirnya dia lebih banyak record cerita, yang penting kisah nyata ya, ketimbang vlognya. Mungkin nanti kalau udah musim terang ya, vlog lagi ya. Sudah banyak tempat horor yang harus kita datengin ya, seperti biasa. Meskipun habis vlog kita kadang demam, ngigo, sampai mungkin ikuti demit kali ya. Tapi kita nggak berharap yang negatif, kita cuma berniat cari hiburan dan seru-seruan kan. Kali ini kita lagi-lagi masih kisah nyata teman-teman, dan masih bisa dibuktikan. Ini berawal dari kakak kandung saya, tapi Ayu ya, karena perempuan. Ini memiliki suami, jadi itu ipar. Ini real, itu ipar saya. Dia itu orang yang hobi dengan benda-benda bertuah, seperti batu, jimat, dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti di bidang kayak gitu ya, nggak ngerti. Yang jelas ini serunya cerita meledak ini berawal dari rumahnya kebakaran, habis total porak-poranda. Hari itu belum terlalu siang ya, kakak ipar saya ini mencangkol, dan Ayu saya ini seperti biasa ibu rumah tangga membantu suami dan urus anak-anak. Si anak-anaknya ini udah mulai gede teman-teman, dia mulai kenal main masak-masakan ya, jadi dia mainan api gitu, main masak-masakan itu. Tapi udah sering kali sih, dan itu di samping ibunya. Nah bapaknya ini tadi di pekarangan rumah agak jauh mencangkul teman-teman. Di situ tercangkul sebuah kendi, seperti kendi tempat air minum orang Jawa yang terbuat dari tanah itu ya. Kendi itu tercangkul mengeluarkan percikan api, dan percikan yang tercangkul ini tadi melesat terbang dengan cepat ke arah rumah. Anehnya, rumah ini harusnya kalau atap atau apa gitu dibakar ya cepet ya, tapi api ini seperti bukan api sembarangan, jadi dengan cepat melalap rumah dan api itu membesar. Logisnya, mulai kebakaran ini bukan dari bawah, tapi dari atas. Dan mainan anak-anak ini tadi bukan yang membakar rumah ini, kan dua kemungkinan ya, kalau bukan percikan dari guci tersebut, dari kendi tersebut, berarti dari api mainan anak-anak tersebut. Tapi Ayu saya jelas-jelas melihat itu bukan dari mainan api anak-anak, tapi dari cangkulan ayah, si sang ayah ini tadi melesat ke rumah, dan terlihat api seperti petasan gitu, dan langsung rumahnya habis. Harusnya kalau rumah terbakar itu teman-teman ya, kalau yang namanya besi itu kan tersisa, seperti panci yang dari aluminium atau apa itu, paling nggak meninggalkan sisa. Anehnya tidak tersisa satupun, terkecuali pakaian di badan dan cangkul yang dipegang oleh kakak ipar saya. Tepatnya di daerah Lampung, di perbatasan Palembang Lampung, Tugu Mulyo ya, dan sekarang masih ada. Dengan singkat cerita ya, betul digali, diambilnya ternyata itu sebuah guci teman-teman, guci yang bergambar ular naga melilit dan gambar harimau sedang apa itu namanya, yang merebah ke samping Amir Bohai gitu ya. Nah itu, dan banyak tulisan sandi, nggak ngerti, coret-coretan gitu, nggak ngerti ya. Nah itu ada tutupnya kan. Memang sebelumnya si Ayu itu ceritanya bermimpi gitu. Sebelum terjadi itu ya, aku tuh sesudah terjadi, kendi itu guci itu dibuka ya,
itu berisi 3 benda, yaitu seperti pecahan keramik, seperti sejenis batu kerikil, dan seperti mutiara kalau nggak salah itu. Saya nggak berani lihat teman-teman karena ini sangat ngeri benda ini. Saat itu dia berada di dasar, teman-teman, berada di dasar kendi ya. Nah, kemudian diambillah oleh kakak ipar saya ini. Dia orangnya saya kurang tahu ya, berani gitu loh, diambil. Tapi setelah dikembalikan, benda-benda ini tadi tidak mau ke dasar lagi. Benda ini mengambang seperti melawan fisika ya. Jadi 3 benda ini tadi tetap mengambang di situ. Diambil mau bisa, tapi ketika dikembalikan dia nggak mau di dasar, tetap mengambang di tengah-tengah itu. Bingung alias heran, campur wow, campur gak karuan. Terus akhirnya panggillah dia, ya disimpan ya, taruh rumah gitu. Nah, malamnya sekeluarga besar tersebut bermimpi. Bahkan ayu saya ini bermimpi diikuti menggendong dapat bayi itu 5 biji langsung katanya. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa, tapi kata orang tua yaitu kamu menemukan benda bertuah tersebut, gitu katanya. Kakak saya ini tergolong orang yang lumayan juga bandel, tapi dia ngerti di bidang begitu ya. Ditanyain ke orang tua, katanya memang itu mau ikut kamu katanya. Ya udah rawat aja. Itu penghuninya belum pulang. Kalau penghuninya pulang, benda-benda yang mengambang isinya tadi itu akan jatuh ke dasar lagi katanya. Jangan sampai buat mainan atau dilangkah atau gimana ya. Jadi dibungkus dengan kain yang bersih, ditaruh di atas hubungan. Aman, no problem. Jadi seperti hari-hari biasa. Tapi ini kan dia belum punya rumah teman-teman. Habis kebakaran total tadi, akhirnya dia dapat bantuan para warga ya. Ada yang menyumbang ini itu. Akhirnya ditegakkan sampai jadi rumah lagi. Nah, sederhana dan apa adanya. Selanjutnya ditaruh hubungan, dan lama-kelamaan cerita itu menyebar juga. Datanglah orang pintar seperti biasa, ingin melihat, ingin ini dan itu dan ini. Sampai pada akhirnya tidak tahu ceritanya bagaimana. Maaf, itu mungkin bahasa kita dimaskawinkan atau diganti rugikan ya. Tapi kan tidak boleh dengan kata-kata menjual gitu ya. Diganti rugikan gitu. Dibawalah si orang pintar ya, nominalnya cukup lumayan ya. Maaf ngomongnya ya, dijual gitu aja lah, enaknya ngomong mungkin ya. Jadi itu apa yang terjadi teman-teman? Ketika dibeli oleh si orang pintar ini tadi, semua anggota keluarganya jatuh bangun, sakit-sakitan, dan pokoknya serasa gak betah di rumah itu. Kena teror terus ya, dengan suara-suara gak jelas, mimpi-mimpi buruk, dan sakit berkepanjangan bergantian, komplikasi. Gak tahan ini orang. Akhirnya dia jual lagi, diganti rugikan dengan orang yang mungkin lebih pintar lagi, atau orang-orang yang tahu dengan benda bertuah tersebut. Tetap posisinya masih mengambang dan bisa disaksikan oleh mata telanjang teman-teman. Masih mengambang, dia belum jatuh ke dasar. Itu tadi pesannya orang yang tahu tadi, itu penghuninya belum pulang gitu katanya. Dibawalah oleh orang pintar lainnya dengan nggak tahu gimana transaksinya, yang jelas kejadian sama. Jatuh bangun, bengek, sakit komplikasi, nggak betah, pokoknya teror berkepanjangan. Ketika benda itu ada di rumah orang tersebut, berputar terus, jual lagi, beli lagi, sama, sampai pada akhirnya mendatangi ke asal semula, ke tempat kakak ipar saya, ke saudara saya ini tadi. Maaf panggil aja inisial S. Benda ini benar nggak mau ikut, bla 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 bla. Dia maunya cuma ikut kamu, dikembalikan. Di tempat
kakak ipar saya ini tadi no problem, biasa, nggak ada yang sakit, nggak ada yang komplikasi, mimpi buruk, teror, nggak ada. Dan dilihat masih utuh seperti semula, tetap mengambang, penghuninya belum pulang katanya. Selanjutnya ada orang dari rumah yang jauh, maaf ini orang berkualitas ya, selain orang pintar, dia juga seorang kiai, ustadz yang saya kurang paham ya, ini hanya menurut info dari saudara saya. Lagi-lagi dia ingin melihat dan mungkin ada rasa penasaran seperti hal tadi, mungkin ada transaksi atau gimana, saya kurang tahu. Yang jelas dibawa oleh si orang pintar tersebut. Dan lagi-lagi teman-teman, kejadiannya sama, hingga akhirnya dikembalikan lagi ke rumah kakak ipar saya. Dan sekarang pun masih ada, dibalikin bungkus kain, taruh di atas hubungan. Wow, keren sekali. Benar-benar, memang benar teman-teman ya. Saya jadi punya kesimpulan bahwa Allah tidak akan pernah salah jika memberikan rizki, jodoh dan maut dan sebagainya, seperti hidayah dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah salah alamat. Jadi jika memang itu sudah menjadi hak atau bagiannya, tidak akan pernah tertukar. Ya, sedikit saya dapat inspirasi juga. Jika memang sudah menjadi hak miliknya, ya seperti itulah jadinya. Padahal udah benar-benar ikhlas dilepas ya, tapi memang bukan hak orang itu, jadi akhirnya balik lagi. Bahkan sampai saat ini misteri itu belum terpecahkan. Jika dihitung kurun waktunya ya, itu dari saya masih di Jakarta itu tahun 2000. Kalau dihitung sampai sekarang teman-teman, itu udah sekitar 15 tahun lamanya. Dan jika dilihat sampai sekarang benda itu pun masih mengambang, belum mendasar, yang tandanya penghuni atau tuan dari guci tersebut belum kembali. Begitu menurut tuturnya. Jadi hingga kini belum terpecahkannya, apa jenis apa belum paham, dan fungsi-fungsinya untuk apa juga nggak ngerti gitu. Sama, saya juga pernah mendapatkan hal yang nggak nalar, maksudnya nggak logis. Saya sendiri yang mengalami, bahkan benda itu masih saya simpan, akan di samping saya sekarang, tapi hanya jenis batu gitu. Dan oke, mungkin video ini terlalu panjang saudara-saudara, teman-teman semua, kita sambung di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak atas kesetiaan Anda. Jangan lupa bantu channel ini agar dapat berkembang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.